Motornya, Mas. Ayo, motor, cepet. Taruh cepet. Ayo, cepet. Ada apa? Ada apa? Woi, kenapa itu, Mas? Kenapa itu, Mas? Mati, Mas. Mati. Terus gimana ini? Wah, nggak sengaja, Mas. Nggak sengaja ya? Sengaja. Waduh. Ancam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas aspek hukum pidana dalam bela diri ini, Mas. Jadi dalam ilustrasi ini tadi ditampilkan adegan ada seseorang yang katakanlah dibegal gitu ya. Dan dalam perkelahian itu si pembegal ini akhirnya malah terbunuh oleh perlawanan bela diri dari orang yang dibegal. Kita akan mengetengahkan edukasi hukum, bagaimana aspek hukum pidana bagi orang yang dengan sangat terpaksa melakukan bela diri dan akhirnya mengakibatkan terbunuhnya si penyerang. Dengan terpaksa gitu ya. Dengan terpaksa, ya. Kalau kita bicara aspek hukum, Ya. berarti kita tidak boleh asal bicara, Mas, ya, karena kita harus merujuk kepada aturan hukumnya. Jadi dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada pasal yang menyebutkan bahwa pembelaan diri darurat atau terpaksa yang dilakukan oleh seseorang itu tidak bisa dihukum atau tidak bisa dipidana, Mas. Jadi bunyi pasalnya begini secara lengkapnya ini ya. Saya bacakan biar tidak salah. Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ayat 1 menyebutkan, barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain daripada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum. Itu bunyi pasalnya seperti itu, Mas. Boleh dihukum. Ya, tidak boleh dihukum itu artinya tidak dipidanakan, Mas, tidak dipenjara. Iya, tetapi ada syarat-syaratnya, Mas. Ada syarat-syaratnya sebuah pembelaan darurat itu yang tidak bisa dihukum. Jadi tidak asal serang, tidak asal membunuh dengan dalih hanya membela diri gitu kan. Ternyata pasal 49 ini pun ada syarat-syaratnya juga yang harus dipenuhi supaya orang yang membela diri ini walaupun terpaksa akhirnya membunuh si penyerang ini. Nah, jadi misalnya dalam pembelaan diri itu ya misalnya itu misalnya si pelaku penyerangan ini dia membabi buta gitu kan ya, tanpa sengaja ini sebenarnya karena mungkin gerakan refleks gitu ya, begitu menangkis seret gitu terus pisaunya dibalikkan gitu ya, mengenai badan si pelaku. Iya, jadi syaratnya begini, yang pertama perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan, Mas. Untuk mempertahankan atau membela diri. Contoh di adegan yang diketengahkan ini, si begal ini kan membawa senjata tajam ini, membawa pisau belati kan, langsung menyerang itu kan. Artinya di situ ada perbuatan yang sangat membahayakan orang yang diserang, gitu kan. Artinya begini, kalau orang yang diserang ini tidak melakukan upaya pembelaan diri, harus seketika itu juga refleks membela diri, tentu nyawa orang yang diserang ini sangat berbahaya kan. Resiko terbunuh oleh si penyerang ini. Artinya perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan. Si penyerang ini membawa senjata tajam, sedangkan yang diserang ini tidak
Iya, tidak membawa. Nggak mau juga kehilangan harta Iya, bendanya gitu iya, ya. Soalnya kalau itu iya. lari juga bisa sebenarnya. Iya, Nggak kena iya. nggak kena hukum lari, tapi Iya. kehilangan harta bendanya, motornya hilang, duitnya hilang, nggak mau toh gitu toh. Ya, artinya perbuatan yang dilakukan dalam rangka pembelaan ini kan sudah ada alasannya kan. Alasan itu memang harus dilakukan karena diserang menggunakan senjata tajam. Bisa saja orang yang diserang ini melarikan diri, Mas. Tapi kan menyelamatkan diri. iya, dengan cara tapi berlari. orang kan prinsipnya beda-beda gitu kan. Orang mungkin tidak akan mau dikatakan sebagai seorang pengecut gitu kan. Apalagi ini dalam konteks bela diri. Ini kebetulan orang yang diserang ini sudah terlatih, sudah belajar bela diri. Nah, tentu ketika diserang orang ini pun melakukan upaya perlawanan. Lah, perlawanan yang dimaksud di sini itu memang ada ketentuannya juga, Mas. Ketentuannya pertama adalah dalam rangka menyelamatkan jiwa atau nyawa. Ya tentu orang yang sudah memegang belati dan menyerang dengan sangat membabi buta ini tentu sasaran tujuan utamanya adalah menghabisi orang yang diserang kan. Yang kedua karena mempertahankan harta benda, Mas. Ya contoh ini tadi orang akan diminta sepeda motornya kan. Dalam rangka mempertahankan barangnya tidak boleh diminta, lalu si penyerang ini emosi lalu menyerang badannya, maka boleh ini melakukan perlawanan pembelaan secara darurat. Atau kalau yang akan dibela ini yang dipertahankan adalah kehormatannya, Mas. Kehormatan dalam ranah susila. Oh, iya. Ya, Misalnya artinya, ya, perempuan mau ya, diapa-apain gitu ya. Ini boleh, Mas, melakukan pembelaan diri secara darurat. Nah, yang penting ini harus ada serangan yang melawan hak dengan mengancam. Ini yang paling penting. Ada ancaman gitu Ada ya. serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau seketika itu juga, pada saat itu juga. Contoh tadi misalnya di ilustrasi ini kan ada orang lewat, Iya. terus ada pemaboknya ini langsung menghadang, Minta akan meminta motor. Lah ini kan motor bukan haknya orang ini. Ini artinya diminta berarti melawan hak. Sudah melawan hak, menyerang pula. Nah, ya kan? Itu syaratnya, Mas, itu. Jadi Tapi kalau motornya ikhlas dikasihkan ya kasihkan aja, aman itu, ya. itu lain. Namanya pemberian. Itu pemberian itu ya. Nah, siapa yang boleh membela diri? Orang yang bersangkutan yang diserang, atau misalnya kebetulan ada orang lewat dan menolong. Ya. Misalnya ini Mas Iip nih diserang oleh Mas Bas, sedangkan Mas Iip tidak bisa bela diri. Kebetulan ada orang lewat yang kemudian orang itu menolong, lalu terjadilah perkelahian karena Mas Iip mau dibunuh ini misalnya. Tetapi tentu ini harus ada keseimbangan antara serangan dan pembelaan yang dilakukan. Kalau si penyerang ini juga tidak begitu membabi buta, masih bisa dikendalikan, masih bisa terkontrol, masih bisa dicari, Dilumpuhkan gitu ya. dicari cara lain untuk melumpuhkan, ya tentu membunuh ini tidak dianjurkan. Gitu. Artinya antara perlawanan atau pembelaan dengan serangan yang dilancarkan oleh si penyerang ini harus ada keseimbangan. Jadi ketika si penyerang ini sudah membabi buta, sudah gelap mata, sudah melakukan gerakan-gerakan yang sangat mematikan, apalagi membawa senjata tajam, maka boleh melakukan pembalasan atau pembelaan dalam rangka untuk menyelamatkan diri, Mas. Artinya begini mungkin, Mas. Ketika suatu ancaman yang sudah berubah jadi serangan dan itu sudah bisa dilumpuhkan, sudah tidak mengancam jiwa lagi, itu dihentikan harusnya ya, cukup dilumpuhkan gitu ya, supaya misalnya walaupun dia masih bisa bergerak tapi sudah nggak bisa apa-apa, jangan terus diajar gitu. Betul. Artinya ketika misalnya ini misal gitu kan, si penyerang tadi membawa senjata tajam ya, membawa pisau belati misalnya. Dan si orang yang diserang ini kebetulan katakanlah menguasai teknik bela diri gitu. Ya ketika bisa melumpuhkan, tidak harus membunuh gitu ya. Itu lebih baik tentunya. Hanya melumpuhkan saja membuat lawan tidak berdaya gitu ya. Itu dalam pasal 49 KUHP ini adalah ancaman itu begitu nyata, sangat-sangat berbahaya dan seketika itu juga. Iya, artinya dalam kesempatan itu si orang yang diserang ini sudah tidak ada pilihan lain kecuali melakukan pembelaan darurat. Ya, artinya lari sudah tidak bisa, melumpuhkan dengan merebut senjatanya juga tidak mungkin, gitu kan. Sedangkan orang yang menyerang ini sudah sangat membabi buta, tidak bisa dikendalikan. Lah kalau seperti itu
apa pilihannya? Tentu pilihannya adalah menyelamatkan nyawanya sendiri, itu lebih penting gitu kan. Itu hanya opsi gitu ya. Artinya kalau ada pilihan untuk bisa melumpuhkan, ya lumpuhkan saja. Tetapi kalau memang syarat untuk melumpuhkan sudah tidak mungkin dilakukan pada saat itu, sedangkan si penyerang ini sudah sangat membabi buta, sangat luar biasa, ya tentu ini diperbolehkan membela diri dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa. Pertanyaannya mungkin begini, kalau begitu bagaimana? Apakah lantas orang yang diserang ini ketika tidak sengaja, tentu tidak niat ya, tidak niat untuk membunuh, tapi akhirnya jadi terbunuh ini penyerang, apakah bisa serta-merta lepas dari hukuman begitu saja? Nah itu dia. Ya tentu proses hukum tetap berjalan, Mas. Nah, artinya ketika ada yang menghilangkan nyawa orang, apapun alasannya gitu kan, tentu ini harus dicari kebenarannya, harus dibuktikan di pengadilan. Maka tetap saja iya diproses, karena menghilangkan nyawa orang. Nah tentu ketika sudah sampai kepada batasan menghilangkan nyawa orang, tentu secara hukum ini akan tetap diproses, Mas. Diproses dalam arti begini, untuk nanti membuktikan di pengadilan bahwa apa yang dilakukannya ini semata-mata untuk tindakan darurat, membela diri. Sepanjang nanti di persidangan bisa membuktikan, bisa meyakinkan kepada majelis hakim bahwa perbuatan yang dilakukannya semata-mata karena kepentingan darurat, karena terpaksa, karena sangat terdesak, kalau tidak melakukan itu bahkan dia yang akan terbunuh, maka ini orang ini bisa bebas dari segala tuntutan. Ya. Tapi kelihatannya bisa berbeda nggak, Mas, ketika seperti ini? Dia sudah terkena satu tusukan serangan balik ya. Misalnya perampok ini menusuk, nah kemudian dia dibalikan pisunya kena gitu kan, kena di bagian perut. Kemudian dia misalnya agak sudah nggak berdaya gitu kan. Pisau kita ambil, kita tusukan lagi 1, 2, 3. Nah, ini gimana ini? Ya, ini diatur dalam ayat 2, Mas. Jadi melampaui batas pertahanan yang sangat perlu. Jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan terguncang, dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum. Misalnya gini, Mas. Tadi ini kan Mas Bas yang diserang itu ya. Karena mungkin melihat senjata tajam itu sudah sangat panik gitu kan. Akhirnya gerakan refleks membalikkan senjata itu kepada si penyerang. Akhirnya misalnya langsung 1 kali tusukan meninggal. Tapi kalau misalnya belum meninggal, seperti tadi Mas Iqib katakan, cabut tusuk lagi, ini sebenarnya kan melampaui batas. Tetapi kalau memang melampaui batas ini karena sangat terguncang ini, sangat panik, panik terguncang ini, jangan-jangan kalau tidak mati malah ini nanti orang akan bangkit lalu menyerang lagi. Ini artinya kondisi sangat terguncang loh, Mas ya. Kondisi sangat terguncang. Ini kalau merujuk kepada ayat 2 ini juga tidak boleh dihukum, walaupun itu melampaui batas. Karena bisa jadi ketakutan yang sangat luar biasa ini bisa menimbulkan guncangan perasaan yang sangat luar biasa. Nah, sepanjang ini nanti bisa membuktikan kepada majelis hakim bahwa perbuatan terpaksa yang melampaui batas ini juga karena alasannya terguncang, ini juga tidak boleh dihukum, Mas. Ya lain halnya ketika misalnya orang yang menyerang ini sudah kalah, sudah minta ampun masih dipukuli gitu ya, itu beda lagi. Nanti pembahasannya akan mungkin di sesi berikutnya gitu, Mas. Oke, mungkin Mas Bas nih mau menambahkan atau mau menanyakan apa, monggo Mas. Nah, itu menambah yang tadi itu. Iya. Secara refleks biasanya orang yang biasa melatih diri dengan bela diri kan tuh, secara refleks jelas dia akan membalikan senjatanya. Iya. Tapi si yang ditodong itu kan tidak memegang senjatanya. Iya. Tidak menyentuh sama sekali senjata tajam itu. Jadi umpamanya di sidik jari atau apa tidak akan kelihatan di senjata itu karena secara refleks membalikan tangan dia sendiri. Iya. Orang yang diserang ini karena keahliannya bisa secara refleks posisi pisau masih dipegang oleh penyerang tapi langsung dibalikan gitu kan. Iya. Itu tetap masuk dalam kriteria itu, dalam rangka tetap dalam membela diri gitu, Mas. Membela diri karena terpaksa kalau syaratnya dipenuhi. Jadi bukan lagi persoalan sidik jari gitu kan. Tetapi persoalannya di sini adalah pembelaan diri darurat. Artinya kalau tidak melakukan itu
bahkan dia sendiri yang nyawanya akan terancam. Itu juga tidak boleh dihukum karena dia melakukannya dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya karena diserang dengan serangan yang sangat tiba-tiba, seketika, dan sangat berbahaya gitu. Mungkin kata-katanya bisa dirubah, jangan membunuh. Menghilangkan nyawa, secara tidak sengaja mengakibatkan kematian penyerang. Jangan membunuh, kan kalau membunuh kan itu kosakatanya sepertinya sengaja. Betul. Jadi pada intinya semua upaya bela diri itu memang harus bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, depan hukum ya. Jadi yang harus kita sampaikan ke teman-teman adik-adik kita juga itu harus selalu memperhatikan itu gitu ya. Betul. Jadi sisi edukasinya di sini Mas. Dalam konteks pasal 49 ini artinya orang yang diserang ini juga harus bisa mengukur Mas. Mengukur serangan gitu kan. Jangan asal diserang dengan katakanlah hanya diselentik gitu aja langsung membunuh gitu. Itu kan nggak bisa. Atau misalnya hanya diejek saja atau disindir sedikit langsung emosi, ya nggak bisa seperti itu. Artinya bela diri terpaksa yang akhirnya mengakibatkan kematian ya dari orang yang menyerang ini pun tentu ada syarat-syaratnya gitu ya. Syarat-syaratnya itu kan tadi sudah saya sampaikan gitu kan ya. Barangkali begitu ya Mas Bas, Mas Iip, apa yang dapat kita sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan perlu diketahui saya bukan ahli hukum, kebetulan saja pernah sekolah di Fakultas Hukum. Dan apa yang saya sampaikan hanya merujuk kepada pasal-pasal di kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya tidak mengatakan bahwa apa yang saya katakan semuanya benar, karena ini hanyalah pembelajaran. Dan silahkan kalau ada kesalahan mohon dikoreksi. Dan tentunya ini akan menjadi perbaikan untuk kita semua gitu ya. Dan pesan moralnya yang ingin kita sampaikan adalah bagi teman-teman semuanya, hati-hati dalam rangka tindakan atau upaya pembelaan diri. Jangan hanya karena sudah merasa menguasai teknik bela diri, ketika ada serangan yang tidak seberapa langsung melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan itu ya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.